Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tresya Agustiana dari Prodi D3 Keperawatan kelas A tingkat 1. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kardiovaskuler dan pernapasan dari ilmu biomedik dasar. Tahukah kamu apakah kardiovaskuler itu? Sistem kardiovaskuler juga dikenal sebagai sistem peredaran darah. Adalah sistem dari tubuh yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler bertanggung jawab untuk mengangkut darah. Selanjutnya, fisiologi jantung. Fisiologi jantung terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, jantung terletak dalam mediastinum di rongga dada. Kedua, jantung sebagai organ pompa darah. Yang ketiga, pembuluh darah sebagai penyalur darah ke jaringan. Bagian dari jantung yang penting, yang pertama atrium kanan, tempat penyimpanan darah dan sebagai penyalur darah dari vena-vena sirkulasi sistematik ke dalam ventrikel kanan. Kedua, atrium kiri, yaitu menerima darah yang sudah dioksigenasi dari paru-paru. Ketiga, ventrikel kanan, yaitu menerima darah dari atrium kanan dan selanjutnya disalurkan ke paru-paru. Dan yang keempat, ventrikel kiri menerima darah yang kaya O2 kemudian dipompa ke aorta dan organ tubuh. Katup jantung. Ada 4 katup yang berfungsi mempertahankan aliran darah searah melalui bilik-bilik jantung. Pertama, atrioventricularis memisahkan atrium dengan ventrikel yang terdiri dari dua, yaitu tricuspidalis terletak antara ventrikel dan atrium kanan. Yang kedua, mitralis atau bicuspidalis memisahkan atrium dan ventrikel kiri. Yang kedua, katup semilunaris atau memisahkan arteria, pulmonaris, dan aorta dari ventrikel yang bersangkutan juga terbagi menjadi dua, yaitu katup aorta terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Dua, katup pulmonalis ventrikel kanan dan arteria pulmonalis. Sirkulasi sistematik dari arteria, kemudian arteriola, lanjut ke kapiler, kemudian lanjut lagi ke venula, dan yang terakhir lanjut lagi ke vena. Sistem konduksi. Jaringan konduksi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, otomatisasi atau kemampuan menghasilkan impuls secara spontan. Kedua, ritmisasi atau pembangkitan impuls yang teratur. Ketiga, konduktivitas atau kemampuan untuk menyalurkan impuls. Keempat, daya rangsang atau kemampuan untuk menanggapi stimulasi. Impuls jantung berasal dari nodus sinoatrialis atau pemacu alami dari jantung. Impuls dari jantung menyebar dari nodus sinoatrialis lanjut ke sistem penghantar khusus atrium dan ke otot atrium atau berkas attachment untuk mempermudah hantaran impuls dari atrium kanan ke atrium kiri. Nodus atrioventricularis merupakan jalur normal transmisi impuls antara atrium dan ventrikel. Sirkulasi kecil, darah, O2 dan CO2. Lanjut ke jantung atas rambi kanan, lanjut ke bilik kanan, lanjut ke paru-paru atau lepas CO2 menyerap O2. Sirkulasi besar, darah atau O2, lanjut ke serambi kiri, lanjut ke bilik kiri, lanjut ke aorta dan organ tubuh. Fase-fase siklus jantung. Yang pertama, mild diastole atau atrium dan ventrikel atau istirahat. Lanjut ke atrium, lanjut ke ventrikel. Kedua, diastole lanjut atau depolarisasi menyebar mel atrium dan berhenti pada nodus atrioventricularis. Lanjut ke otot atrium kontraksi. Ketiga, sistol awal atau depolarisasi menyebar dari nodus atrioventricularis myocardium vertical lanjut ke vertical kontraksi text atau atrium. Katup nodus atrioventricularis menutup atau menimbulkan bunyi. Keempat, sistol lanjut atau stolatex ventricle lanjut ke teks dalam pembuluh darah, lalu lanjut katup semilunaris membuka, kemudian sirkular, pulmonalis, dan sistematik.
Ya, dan yang kelima, diastol awal atau gel revitalisasi menyebar myokardium, ventricle atau istirahat. Teks dari atrium lanjut ke katup semilunaris tertutup atau bunyi jantung. Selanjutnya itu ada gangguan yang terjadi pada kardiovaskular. Yang pertama, aterosklerosis atau penimbun lipid, endapan kalsium, fibrinogen sehingga mempersempit lumen pembuluh darah. Ada beberapa faktor risiko yang tidak dapat diubah. Yang pertama, usia, jenis kelamin, ras, dan riwayat keluarga. Ada juga faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama, hiperlipidemia, kedua merokok, ketiga homocysteine atau produk antara metionin cysteine, keempat obesitas, kelima diabetes, keenam gaya hidup atau kurang gerak, dan yang ketujuh stres psikososial. Dan ada juga obat-obatan yang terdiri dari pertama asam nikotinat atau niacin, kedua clofibrat atau alterol ribosol, ketiga gemfibrozil atau lipoid dan liposil, dan yang keempat simvastatin atau zokon. Kedua, infark jantung atau serangan jantung. Adanya gumpalan darah beku atau trombus yang menyumbat aliran darah. Gejalanya adalah nyeri mendadak yang hebat di belakang tulang dada dan lamanya lebih dari 1/2 jam, gelisah dan takut mati, tidak mampu menggerakkan kaki, tangan, dan sesak napas, muka membiru, dan tachycardia. Obat-obatannya adalah pertama, trombolitika atau kabikias dan streptase, kedua orikinase, ketiga analgetika narkotik. Serangan nyeri hebat di bawah tulang dada yang seringkali menyerang kedua pundak, ada kalanya ke leher atau lengan yang dirasakan sangat berat, terutama timbul jika mengeluarkan tenaga. Lamanya serangan antara 5-30 menit. Jenis-jenis angina. Ada beberapa jenis angina. Yang pertama, angina stabil atau penciutan arteri jantung atau stenosis terjadi selama atau sesudah menggerakkan tangan. Yang kedua itu ada angina instabil atau biasa disebut angina stabil yang mendadak sehingga memperburuk dan dapat menimbulkan infark. Yang ketiga itu angina varians, yaitu kejang sementara arteri jantung. Serangan nyeri timbul dengan spontan dalam keadaan istirahat, kebanyakan di malam hari. Obat-obatannya yang pertama itu ada vasodilator koroner yang terdiri dari nitrogliserin, beta blocker, vindelol, dan albenolol. Yang keempat itu ada aritmia. Gangguan irama jantung dapat berupa kelainan dalam frekuensi denyut jantung, di mana serambi atau bidik berdetak lebih cepat atau lebih lambat, di atas 100 dan di bawah 60 denyut per menit. Dari normal 70 sampai 80 denyut per menit. Obat-obatannya ada beberapa. Yang pertama quinidin, kedua lidocaine, ketiga profamenon, keempat procainamide, kelima disofiramida. Selanjutnya itu ada gagal jantung. Jantung tidak mampu lagi memelihara selayaknya peredaran darah sehingga volume menit menurun dan arteri mendapat terlalu sedikit darah. Sebagai akibat kelemahan jantung ini, darah terbendung di paru-paru dan kaki menimbulkan sesak. Penyebabnya adalah infark jantung, kerusakan katup, gangguan ritme, dan hipertensi. Penanganannya adalah yang pertama banyak istirahat, kedua pembatasan asupan garam, yang ketiga pengobatan dengan diuretik. Obat-obatannya ada kardiotonaka. Kardiotonaka itu ada digoxin atau lakonin. Yang kedua dofamiregenika juga terdiri dari dua. Yang pertama dofamin atau dofetamin, dofetamin atau
Dovotrak. Selanjutnya itu, tahukah kamu apakah sistem pernapasan itu? Sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveol, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransformasikan. Adapun fungsi pernapasan, yaitu mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Dan yang ketiga itu untuk melembabkan udara. Struktur yang membentuk sistem respirasi. Yang pertama, struktur utama yang terdiri dari saluran pernapasan atas, saluran pernapasan bawah, dan paru. Yang kedua itu struktur pelengkap yang terdiri dari dinding dada, kosta, otot pernapasan, diafragma, dan pleura. Anatomi sistem pernapasan saluran. Sistem pernapasan atas terdiri dari nasal cavity, pharynx, larynx, saluran. Pernapasan bawah juga terdiri dari beberapa, yaitu trakea, bronchus, bronchus, paru-paru, alveoli. Nah, di fisiologi sistem pernapasan itu ada sistem respirasi yang sudah terbagi menjadi dua, yaitu konduksi dan respirasi. Konduksi juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Itu ada kefumnasi, faring, laring, trankea, bronchus, bronchiolus, dan bronchiolus terminalis. Respirasi juga terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveoli. Selanjutnya itu adalah saluran pernapasan secara fungsional. Yang pertama, zona konduksi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, zona konduksi berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernapasan serta membersihkan, melembabkan, dan menyamankan suhu udara pernapasan dengan suhu tubuh. Kedua, proses pembentukan suara. Ketiga, zona konduksi terdiri dari hidung, paring, trakea, dan yang terakhir bronchus serta bronchioli terminalis. Yang kedua itu ada zona respiratorik yang terdiri dari bronchiolus, respiration, dan alveoli. Selanjutnya itu ada pertukaran gas antara udara dan darah terjadi dalam alveoli. Sistem pernapasan memiliki sistem pertahanan tersendiri dalam melawan setiap bahan yang masuk yang dapat merusak. Nah, di sini ada sistem transportasi O2. Selain itu, menurut Ganong, hemoglobin dapat artikan sebagai molekul yang berbentuk bulat yang terdiri dari 4 subunit. Setiap subunit mengandung satu bagian hem yang berkonjungsi dengan suatu polipeptida. Hem adalah suatu different polifin yang mengandung besi. Polipeptida itu secara kolektif disebut sebagai bagian globin dari molekul hemoglobin. Ada 2 pasang polipeptida di dalam setiap molekul hemoglobin. Komponen utama sel darah merah adalah protein hemoglobin yang mengangkut oksigen atau O2 dan karbodioksida atau CO2 dan mempertahankan pH normal. Molekul-molekul hemoglobin terdiri dari 2 pasang rantai polipeptida dan pergugus hem. Masing-masing mengandung sebuah atom besi. Konfigurasi ini memungkinkan pertukaran gas yang sangat sempurna. Hemoglobin merupakan senyawa pembawa oksigen atau O2 pada sel darah merah. Hemoglobin dapat diukur secara kimia dan jumlah hemoglobin tersebut 100 ml darah dapat digunakan sebagai indeks kapasitas pembawa oksigen atau O2 pada darah. Pengertian lain hemoglobin adalah protein yang kaya akan zat hemoglobin
yang mempunyai afinitas terhadap oksigen atau O2, dan dengan oksigen O2 itu membentuk hemoglobin di dalam sel darah merah. Dengan melalui fungsi ini maka oksigen O2 dibawa dari paru-paru ke jaringan-jaringan. Mungkin itulah sedikit penjelasan tentang kardiovaskular dan pernapasan. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.